Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri belajar bahasa Inggris dasar. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi singular and plural noun. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari apa itu tentang noun atau kata benda. Nah, noun itu atau kata benda itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan singular noun, yaitu kata benda tunggal, yaitu merupakan noun atau kata benda yang merujuk pada satu objek atau satu bentuk. Atau singkatnya, singular noun itu merujuk pada satu, bendanya itu hanya cuma ada satu. Nah, sedangkan yang kedua ada plural noun, yaitu kata benda jamak, yaitu noun atau kata benda yang merujuk pada lebih dari satu objek atau bentuk. Jadi bendanya itu lebih dari satu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, satu buah buku itu kan kita nyebutnya buku. Tapi kalau kita punya misalnya ada 3 atau 4 atau 5 buku, kita menyebutnya kan buku-buku. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk menyebutkan benda yang tadinya singular noun menjadi plural noun itu ada aturannya. Jadi nggak kayak bahasa Indonesia yang langsung dibikin 2 kali penyebutan ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kayak contohnya buku itu kan bahasa Inggrisnya book. Nah, jadi ketika bentuk pluralnya menjadi books. Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu untuk membentuk plural noun atau kata benda jamak itu terdapat beberapa aturan. Yang pertama dengan cara menambahkan s pada akhiran kata benda tersebut. Nah, contohnya di sini ada bag artinya tas, bags artinya tas-tas atau beberapa tas. Selanjutnya, contohnya ada pen, artinya pulpen. Nah, kalau bentuk jamaknya menjadi pens, artinya beberapa pulpen atau pulpen-pulpen. Kemudian ada car, artinya mobil. Kalau pluralnya menjadi cars, artinya mobil-mobil. Lalu, chair, artinya kursi. Kalau bentuk jamaknya menjadi chairs, artinya kursi-kursi. Kemudian contoh yang terakhir ada door, artinya pintu. Bentuk jamaknya menjadi doors, artinya pintu-pintu. Nah, itu untuk aturan yang pertama, yaitu dengan cara menambahkan s pada akhiran dari kata bendanya tersebut. Nah, selanjutnya aturan yang kedua, dengan cara menambahkan es pada kata benda yang kata bendanya itu diakhiri oleh huruf S, X, Z, CH, atau SH. Nah, contohnya kayak gini. Bus, artinya bis. Karena dia berakhiran S, jadi bentuk jamaknya menjadi buses, artinya bis-bis. Kemudian contoh selanjutnya, box, artinya kotak. Karena dia berakhiran huruf X, maka ditambahkan ES menjadi boxes, artinya kotak-kotak atau beberapa kotak. Lalu ada class, artinya kelas. Karena dia berakhiran SS, maka ditambahkan IS. Jadi classes, artinya kelas-kelas. Kemudian ada church, artinya gereja, ketika bentuk jamaknya menjadi churches, artinya gereja-gereja. Lalu ada brush, artinya sikat, karena dia berakhiran SH, maka bentuk jamaknya menjadi brushes, artinya sikat-sikat. Nah, jadi untuk kata benda yang berakhiran S, X, Z, CH, dan SH ini ditambahkannya IS ya, bukan hanya S, kayak di aturan pertama. Kemudian aturan yang ketiga, untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf O, maka ditambahkan IS. Tapi itu hanya untuk kata benda yang bukan merupakan hasil buatan manusia. Jadi benda yang bukan hasil buatan manusia.
Tapi untuk kata benda yang berakhiran O, namun itu merupakan buatan manusia, maka hanya ditambahkan S. Nah, contohnya ada photo, artinya foto, itu kan hasil dari jepretan ya, hasil dari sebuah benda yang dibikin manusia. Nah, jadi aturannya hanya ditambahkan S. Jadi bentuk jamaknya menjadi photos, artinya foto-foto. Kemudian sama juga dengan foto, cuman ini beda bentuk. Ada video, artinya video, karena dia buatan manusia juga. Jadi ketika bentuk jamaknya menjadi videos, hanya ditambahkan S, artinya video-video. Kemudian ada lagi radio, artinya radio. Ketika bentuk jamaknya menjadi radios, artinya radio-radio. Nah, kemudian untuk yang contoh yang kata benda berakhiran O, tapi ditambahkan IS karena dia merupakan bukan hasil buatan manusia, itu ada potato, artinya kentang. Jadi, kalau untuk potato ini ditambahkan IS menjadi potatoes, artinya kentang-kentang. Begitu juga dengan tomato, artinya tomat, menjadi tomatoes, ditambahkan ES di belakang kata bendanya tersebut. Jadi itu aturan yang ketiga untuk pengubahan dari singular menjadi plural. Nah, selanjutnya aturan yang keempat, kata benda yang berakhiran dengan huruf Y dan huruf sebelum Y itu adalah konsonan, maka huruf Y-nya itu diganti menjadi I dan kemudian ditambahkan ES. Namun, kalau huruf sebelum Y-nya itu vokal, maka cukup menambahkan S saja. Gimana contohnya? Yang pertama ada baby, artinya bayi. Karena sebelum huruf Y ini konsonan, maka Y-nya diubah menjadi I dan ditambahkan IS di belakangnya, menjadi babies, artinya bayi-bayi. Begitu juga dengan city, artinya kota, maka ditambahkan IS dan Y-nya diganti dengan huruf I menjadi cities, kota-kota. Kemudian juga ada family, artinya keluarga, itu juga ditambahkan IS dan Y-nya diganti menjadi I menjadi families, artinya keluarga-keluarga. Nah, yang kata benda yang akhirannya huruf Y dan sebelumnya adalah huruf vokal, ini contohnya ada boy, artinya anak laki-laki. Jadi tinggal ditambahkan S saja. Jadi boys, beberapa anak laki-laki. Kemudian contohnya juga yang terakhir ada key, artinya kunci, tinggal ditambahkan S juga menjadi keys, artinya kunci-kunci. Oke, jadi itu ya pembahasan kita tentang singular and plural noun. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.